Halo semuanya, kita kembali lagi di pembelajaran IPA SMP kelas 8. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama itu untuk membedakan jenis-jenis gaya, yang kedua menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda, dan yang ketiga menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F yang merupakan singkatan dari force. Satuan internasional dari gaya adalah Newton, yang merupakan penghormatan bagi seorang ilmuwan fisika Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Gaya dapat diukur dengan alat neraca Pegas atau dinamometer. Bagaimanakah pengaruh gaya terhadap benda? Perhatikan video berikut ini. Pengaruh gaya yang pertama, seperti yang akan Pak tampilkan di sini, ada sebuah kawat yang berbentuk lurus. Lalu Pak berikan gaya pada kawat ini. Seperti yang kalian lihat, kawat ini berubah bentuknya yang tadinya lurus menjadi bengkok. Jadi, pengaruh gaya terhadap benda yang pertama itu adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Pengaruh gaya yang kedua, di sini Pak ambil contoh sebuah selotip yang tadinya bergerak ke arah kanan, lalu ketika diberikan gaya, dia menjadi bergerak ke arah kiri. Jadi, pengaruh gaya yang kedua itu adalah dia dapat merubah arah. Dan pengaruh gaya yang ketiga yaitu tadinya benda ini bergerak dengan kecepatan pelan. Lalu ketika diberikan gaya, maka kecepatannya bertambah. Jadi pengaruh gaya yang berikutnya adalah dia bisa merubah kecepatan. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa jika sebuah benda mendapatkan gaya, maka benda itu dapat berubah bentuk, berubah arah, dan berubah kecepatan. Yang berikutnya jenis-jenis gaya. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Dari namanya, gaya sentuh merupakan gaya yang bekerja melalui sentuhan langsung. Contohnya, gaya otot dan gaya gesek. Dan yang kedua itu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang bekerja tidak melalui sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Apakah gaya memiliki arah? Contoh, ketika kita memberikan gaya atau dorongan ke meja, maka meja akan bergerak ke arah dorongan kita atau ke arah gaya. Seperti di gambar, meja diberikan gaya ke kanan, maka meja akan bergerak ke arah kanan. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Yang berikutnya tentang penjumlahan gaya atau resultan gaya. Contoh, ketika kita menarik sebuah benda yang sangat berat, kita menarik berarti kita memberikan gaya kepada benda tersebut. Katakanlah ke arah kanan. Tentu dalam menarik benda ini kita akan kesusahan karena benda itu terlalu berat dan gaya yang kita berikan relatif kecil. Lalu kita minta bantuan seorang teman. Jika gaya kita simbolkan dengan F1 dan gaya teman kita simbolkan sebagai F2, kira-kira apa yang terjadi pada gaya keduanya? Hasil penjumlahan atau resultan gaya memiliki syarat sebagai berikut. Jika gaya yang searah akan dijumlahkan dan apabila berlawanan arah akan dikurangi. Nah, di contoh tadi
kita dan teman kita itu mengarahkan gayanya ke arah yang sama, yaitu ke kanan. Kita menarik benda, teman kita mendorong benda ke kanan. Jadi gaya yang dihasilkan itu adalah searah. Sesuai dengan bunyi tadi, maka gaya yang searah akan dijumlahkan. Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu nilainya. Sebuah gaya itu bernilai positif jika arah gayanya ke kanan atau ke atas. Dan gaya akan bernilai negatif jika arah gayanya ke kiri atau ke bawah. Nah, di contoh ini gayanya adalah ke kanan, maka nilainya adalah positif. Dan kedua gaya ini dia bergerak searah. Jadi nanti gayanya akan dijumlahkan. Jika gaya yang pertama itu misalkan 50 Newton dan gaya yang kedua itu adalah 100 Newton, maka resultan gayanya itu tinggal dijumlahkan saja. Jadi F1 tambah F2 sama dengan 150 Newton. Nah, bagaimana jika gayanya bekerja berlawanan arah? Misalkan pada kegiatan tarik tambang. Orang pertama itu memberikan gaya pertama sebesar 50 Newton ke arah kanan. Tanda panah ke kanan berarti dia nanti nilainya positif. Dan orang berikutnya itu menarik tali ke arah kiri sebesar 100 Newton. Sesuai dengan bunyi yang tadi, jika gaya yang bekerja pada suatu benda di sini adalah tali ini, berlawanan arah, maka nanti akan dikurangi. Jadi rumus awal resultan gaya yaitu F1 tambah F2, kita tinggal mengubah atau menulis angka F1 dan F2-nya. F1-nya adalah 50 Newton dan F2-nya adalah min 100 Newton. Kenapa min? Karena dia bergerak ke arah kiri. Jadi resultan gayanya adalah 50 dikurangi 100. Ini tanda plusnya hilang. 50 dikurangi 100 itu adalah min 50 Newton. Nah, yang berikutnya, bagaimana jika seandainya gaya yang bekerja berlawanan arah itu sama besar? Misalkan, orang pertama menarik tali dengan gaya 100 Newton, dan orang kedua menarik tali juga dengan gaya 100 Newton. Dengan gaya 100 Newton juga. Kira-kira apa yang terjadi? Kita cari dulu resultan gayanya. F1 100 dan F2 itu min 100. 100 dikurangi 100 adalah 0. Karena resultan gayanya 0, maka benda atau tali ini akan diam. Nah, kejadian ini disebut sebagai kesetimbangan gaya, di mana benda dikatakan berada dalam kesetimbangan apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi kalau ada sebuah benda diberikan gaya yang sama besar, maka benda itu akan diam. Ini ada soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan sendiri berdasarkan penjelasan tadi. Dan untuk soal lainnya akan Bapak bagikan di classroom kalian masing-masing. Dan untuk video lanjutannya, kita akan membahas tentang hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Sekian hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.